Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rahmatul Umma, Nurul Aulia Japar, Kasmawati, Ani, Aulia, Niswani, Sri Asriani, Muslatul Khairah, Abdurrahim, Al-Mujahidin, dan Faturrahman S. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi pengelolaan kelas. Adapun selanjutnya, mari kita lihat tentang pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas sendiri terdiri dari dua kata, yaitu kata pengelolaan dan kelas. Pengertian kelas. Kelas dalam arti luas adalah ruang yang digunakan untuk proses pembelajaran yang efektif dan menguntungkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik secara kemampuan. Kelas merupakan tempat belajar bagi siswa, sekaligus sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembangnya potensi intelektual dan emosional secara tepat dan seoptimal mungkin. Penciptaan kelas yang nyaman dan menyenangkan merupakan kajian dari pengelolaan kelas, sebab pengelolaan kelas merupakan serangkaian perilaku guru dan upayanya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan baik. Sedangkan pengertian pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok atau orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Pengelolaan juga berarti penyelenggaraan, ketatalaksanaan, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan sasaran yang diinginkan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Jadi, pengelolaan kelas berkaitan erat dengan pengaturan kelas dan tujuan pembelajaran. Hal ini merupakan tugas guru untuk menciptakan suasana yang dapat menimbulkan gairah belajar, meningkatkan prestasi belajar peserta didik, meningkatkan mutu pembelajaran, dan lebih memungkinkan guru memberikan bimbingan terhadap peserta didik dalam belajar, sehingga diperlukan pengorganisasian kelas yang memadai. Itulah tadi pengertian pengelolaan kelas. Selanjutnya adalah ruang lingkup pengelolaan kelas. Yang pertama, pengelolaan tata lingkungan fisik kelas. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan subjek didiknya. Kelas sedapat mungkin harus merupakan suatu tempat yang indah dan menyenangkan. Selain itu, pengaturan tempat duduk di kelas juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas, sehingga kelas menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 2. Pengelolaan dan penegakan disiplin kelas. Pengelolaan disiplin dimaksud sebagai upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang atau sebaliknya harus dilakukan. Ruang lingkup yang ketiga, pengelolaan perilaku siswa. Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari kedua siswa dan perspektif guru. Ketika ruang kelas yang bebas dari gangguan, mahasiswa dapat menggunakan waktu untuk kegiatan belajar di kelas. Perilaku satu siswa yang mengganggu dapat mengalihkan siswa lainnya dari pembelajaran. Perilaku yang tidak pantas harus ditangani dengan segera untuk mencegah perilaku tersebut terus berkembang dan menyebar. Pengaraian yang berlangsung lama menyurutkan bagi para siswa untuk belajar dan menyelesaikan tugas. Apabila seluruh perilaku kelas memenuhi harapan, maka pembelajaran dapat dimaksimalkan. Ruang lingkup yang keempat, pengelolaan konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, titik kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya terdapat interaksi baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Bila interaksi ini berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran akan lebih kondusif dan efisien. Sebaliknya, bila tidak adanya interaksi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa, maka kemungkinan besar proses pembelajaran terasa tidak nyaman. Pertama, pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada peserta didik untuk menaatinya.
Melalui kekuasaan dalam bentuk norma, itulah guru mendekatinya. Kedua, pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku peserta didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Ketiga, pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru dalam hal ini adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik dalam berekspresi. 4. Pendekatan resep. Pendekatan resep cookbook ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh seorang guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar ini digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang ditulis dalam resep tersebut. Yang kelima yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik. Peranan guru dalam hal ini adalah mengembangkan tingkah laku peserta didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku, behavior modification approach, hal ini bertolak dari sudut pandang psikologi behavioral yang mengemukakan asumsi sebagai berikut. Semua tingkah laku yang baik dan yang kurang baik merupakan hasil proses belajar. 6. Pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana perasaan dan suasana sosial di dalam kelas sebagai sekelompok individu cenderung pada pandangan psikologi klinis dan konseling. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. 7. Pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif guru atau wali kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Penggunaan pendekatan ini dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu, dan dalam situasi yang lain mungkin harus mengombinasikan 2 atau 3 pendekatan tersebut. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Terima kasih, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.